Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati bersama saya, Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Renungan kita hari ini, Jumat 11 Juli 2025, ditulis oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya, dengan judul Rendah Hati, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 25, ayat 1-10. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Dan itu menjadi bukti pada hari ini ketika Engkau menyediakan firman-Mu untuk kami. Besertalah dengan kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini adalah Mazmur 25 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Sahabat senior, Andi mulai dijauhi oleh teman-teman dan rekan kerjanya. Penyebabnya adalah karena semakin tinggi jabatannya, Andi menjadi semakin angkuh. Ia menolak untuk mendengarkan saran, nasihat, dan kritik dari orang lain. Akibatnya, rekan-rekan kerjanya enggan memberi masukan yang berharga bagi kemajuan karir Andi. Akhirnya, Andi kehilangan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan hal-hal yang berharga dari orang lain. Kata rendah hati berasal dari bahasa Latin humilitas, yang berarti garis terendah atau sikap tunduk. Rendah hati berarti memiliki kesadaran yang tepat tentang diri sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada. Orang yang rendah hati tidak sombong atau angkuh. Mereka selalu terbuka untuk belajar dan berkembang. Mazmur hari ini menunjukkan bahwa Allah hanya dapat menuntun orang yang rendah hati karena hanya mereka yang bersedia untuk membuka diri dan belajar sekaligus mendengarkan dengan taat. Sahabat, marilah kita belajar untuk bersikap rendah hati. Mari kita menghormati orang lain tanpa memandang status atau pencapaian mereka. Bukan tidak mungkin Tuhan dapat mengajar kita tentang kebenaran melalui anak kecil. Tuhan dapat menuntun kita pada jalannya melalui orang-orang yang tampak sederhana. Mari kita berdoa. Ajarkanlah senantiasa kepada kami untuk memiliki kerendahan hati Tuhan. Karena kami punya Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan dan menjadi contoh bagi kami dalam sepanjang hidupnya, menjadi Allah yang menjadi manusia
yang mengajarkan kami untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.